Disudutkan terus-menerus oleh Adi Bing Slamet, kini Eyang Subur tidak tinggal diam. Terus memutar otak demi buktikan bahwa ia tidak sebarkan ajaran sesat, MUI pun didatangi. Sebelumnya, berbagai cara telah dilakukan, mulai dari menggelar Maulid Nabi, menyantuni anak yatim, hingga membuat 2 surat pernyataan. Bahkan dalam waktu dekat ini, ia akan menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci. Lantas benarkah itu semua dilakukan hanyalah sebagai upaya trik dari Eyang Subur? Pekan ini, konflik Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur kian menjadi-jadi. Eyang Subur mulai bergerak cepat. Adi Bing Slamet pun siapkan strategi baru. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari Adi, Eyang Subur rupanya putar otak untuk mematahkan tuduhan dan serangan Adi. Salah satunya berusaha membuktikan tidak menyebarkan ajaran sesat seperti yang didengung-dengungkan Adi. Seolah bersaing ketat dan tak mau kalah, hanya sehari setelah Adi Bing Slamet mengadu ke Majelis Ulama Indonesia, kemarin pihak Eyang Subur melakukan hal serupa. Namun bukan Eyang sendiri yang datang, melainkan mengutus Habib Soleh dan Ramdan Alamsyah kuasa hukumnya. Kedatangan orang-orang kepercayaan Eyang Subur tersebut bukan untuk meminta perlindungan, melainkan mencari fatwa dari MUI untuk menjungkir balikan tuduhan Adi soal ajaran sesat. Kami meminta untuk Majelis Ulama investigasi atau Majelis Ulama memanggil Eyang Subur. Jadi kami di sini tidak minta perlindungan ke Majelis Ulama, tapi kami meminta Majelis Ulama untuk investigasi atau memanggil Eyang Subur. Setiap hari dikatakan Eyang Subur ini sesat-sesat. Makanya saya minta fatwa ini juga bisa dilakukan secepatnya. Terus melakukan tabayyun, pengecekan sebenarnya seperti apa ini kejadian yang sebenarnya. Nah, pengecekan tabayyun atau kita nyebutnya tahqiqul waqi'. Waqi'nya kejadian sebenarnya kita teliti. Ini sebagai bentuk niat baik. Ini loh, kita berani, kita yang meminta. Kita meminta untuk diperiksa. Kalau kita nyata berani seperti ini karena memang kita tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan. Berbagai cara tampaknya tengah dilakukan Eyang Subur untuk menangkis sekaligus mematahkan serangan dan tuduhan Adi. Mulai dari menggelar perayaan Maulid Nabi, menyantuni anak-anak yatim, hingga membuat 2 surat pernyataan tidak melakukan ajaran sesat masing-masing untuk MUI dan Habib Selon. Dalam 2 surat tersebut, ia menyangkal semua tuduhan Adi. Melihat mantan guru spiritualnya merayakan Maulid Nabi dan menyantuni anak yatim, Adi yakin itu bukan keinginan Eyang Subur. Ada sutradara yang mengatur hingga Eyang Subur tidak memamerkan perhiasan emasnya. Meski sudah disutradarai, Adi melihat masih ada sikap yang tak biasa ditutupi Eyang Subur. Maulidan kemarin tuh ada orang yang mengerti Islam, sutradaranya nih. Ya. Tolong nanti jangan pakai emas-emasan ya. Ya. Tolong jangan pakai kalung, jangan pakai cincin yang emas segala macam. Tolong jangan pakai ya. Di Islam tuh nggak ada nanti apa kata orang. Ya. Tapi ada satu yang dia nggak bisa. Ngumpet yang nggak dia bisa sembunyi, itu kesalahan dia. Pada saat dia memberikan uang kepada anak yatim, uangnya nggak diamplopin. Ini udah ria, ini nggak boleh. Ya, tadi kita ketemu dengan Bapak Amir Syah ya. Amir Syah sudah didefinisikan tahapan ya, kita mengadu dan dia meminta kita untuk membuatkan secara tertulis dan kita sudah buatkan secara tertulis. Intinya ya mudah-mudahan dengan adanya permasalahan ini, dengan adanya kita datang ke sini, mudah-mudahan permasalahan ini cepat segera selesai. Majelis Ulama sedang membentuk atau akan membentuk yang namanya itu tim tabayyun, tim investigasi, ya, yang terdiri
dari leadernya itu komisi pengkajian, tambah komisi fatwa, dan kemudian komisi kumdam hukum. Eyang Subur telah berjanji menjanji secara tertulis seperti ini suratnya. Surat dari Eyang Subur. Sudah kita kasihkan peringatan keras kalau istrinya lebih dari 4 yang lain diceraikan dan dikasih uang. Dia mau musyawarah sama istrinya. Dan kita tunggu aja nanti. Ya kita tungguin aja sampai 1 bulan inilah ya mudah-mudahan. Oke. Maka kita yang datang langsung kita minta paksa cerai dan kita ajak pemerintah. Ini sebetulnya yang berkuasa KUA. Tanya ke urusan agama itu. Tanya ini nikahnya nikah apa sih? Nikah di KUA apa nikah siri kan gitu. Dan kalau dia agamanya Islam nggak boleh Eyang Subur mempunyai istri lebih dari 4. Kalau dia agamanya kejawen bukan Islam ya terserah. Bukan itu saja gerakan Eyang Subur demi membuktikan ia tidak menganut ajaran sesat. Dalam waktu dekat, Eyang Subur juga berencana umroh ke Tanah Suci. Kabar ini juga sampai ke telinga Adi kemarin. Adi yang mengaku sempat dilarang berumroh oleh Eyang Subur, tentu saja kaget mengetahui mantan guru spiritualnya itu tiba-tiba tergerak bertamu ke rumah Allah. Tentu saja mengundang tanda tanya. Adi pun menuduhnya sebagai politik pencitraan, lantaran hal itu akan dia lakukan di tengah terjadinya kemelut. Kuasa hukum Eyang Subur tak mengingkari rencana umroh kliennya bermotif pembuktian tak sesat. Kendati begitu, ia tegas-tegas menampik pencitraan yang didalilkan Adi. Ya pastilah, yang Subur orang muslim masa kalau punya duit nggak mau umroh. Yang penting kan ada takdirnya. Meskipun yang Subur mengatakan 1000 kali mau umroh, nggak ada takdir nggak mungkin berangkat. Sekarang orang kalau punya masalah pada siapa? Kalau sudah kepada makhluk sudah tidak bisa, ya kita kepada Allah. Berbicara ke lembaga sudah, kepolisian sudah, ormas sudah, MUI sudah, kan itu. Nah terus kalau memang perlu lagi, ya kan, menghadap langsung lah ke Tuhan, menghadap langsung ke Allah, ke rumah Allah kalau memang perlu di sana, gitu kan. Buat pembuktian kalau memang ini nggak sesat. Sekarang malah saya dengar mau kemana tuh, umroh ke Mekah. Ya terserah, saya emang nggak ngelarang. Bagus. Cuma jangan gerabak-gerubuk dengan adanya kasus sama saya, bikin mauludan, mau ke Mekah. Ini kan orang semua bisa nilai. Ya jelas pencitraan. Saya mau umroh sama istri nggak boleh, jadi orang baik aja gimana? Bukan dia yang bayar sendiri nggak boleh. Sanggahan Habib Soleh dan kuasa hukum Eyang Subur terasa menggelikan bagi Adi. Kepada 2 orang kepercayaan Eyang Subur itu, Adi pun mengingatkan ada cara yang terbaik untuk menguji sesat tidaknya ajaran Eyang Subur, yakni dengan menyuruhnya menjadi imam. Dari situ bila bacaan yang dilafalkan benar, berarti tak sesat. Alih-alih diterima, apa yang disebutkan Adi tersebut justru membuat panas telinga pihak Eyang Subur. Adi selalu mengaitkan apa yang dilakukan Eyang Subur dengan upaya pencitraan. Mestinya kalau mau ya Beres dulu urusan ini. Kalau mau ya itu jangan bikin mauludan aja. Kalau misalkan kepengen tahu si Subur ini ilmunya apa yang dia pakai, sesat apa enggak, suruh dia jadi imam. Ya. Pilih mau sholat maghrib apa isya yang ada suaranya tuh. Suruh dia jadi imam, bacanya apa? Dengerin rame-rame tuh. Begitu dia nggak bisa baca, selama ini lo bukan Islam. Jadi tolong dipahami, di sini jangan sekali lagi saya mohon, jangan dipolitisasi lagi dengan mengatakan bahwa ini adalah pencitraan. Apapun yang kita lakukan seolah-olah salah. Kita datang ke MUI salah, kita bikin maulid salah, kita sumbangan ke anak yatim salah. Jadi yang benar siapa? Tapi benarkah apa yang dilakukan Eyang Subur belakangan tak lepas dari pencitraan? Benarkah pula Majelis Ulama Indonesia tengah membidik Subur terkait dugaan pelanggaran undang-undang pernikahan karena beristri 8? Saksikan Intens di segmen selanjutnya.
Sebenarnya tuh ya saya kepengen clear aja, ya. Kenapa yang diajak ngomong nih diem aja, padahal Subur tuh jago ngomong loh. Dia kalau ngehujang orang tuh bisa dari habis Isya tuh sampai bisa jam 1 loh ngehujang tuh. Jam 3, jam 4. Ngerokok, ngehujang orang. Kok sekarang jadi pemalu, pendiam? Kenapa ini? Hah? Apa udah nggak sakti lagi? Berbagai cara ditempuh Eyang Subur. Benarkah itu semua hanyalah demi pencitraan semata? Lalu apa kata pakar ekspresi wajah saat membaca ada sesuatu di balik wajah Eyang Subur? Benarkah pula MUI kini mulai mencium bahwa Eyang Subur melakukan dugaan pelanggaran undang-undang pernikahan? Lalu kapan MUI akan langsung mengecek ke rumahnya?